Desa yang tanahnya kena gusur membawa plakat berisi tulisan demokrasi. Setelah memandang dan penonton siap mendengar, ia berbicara langsung. Saya mencintai demokrasi, tetapi karena saya rakyat kecil, saya tidak terlihat sebagai pejuang apalagi pahlawan. Namun saya tak pernah masuk koran. Potret saya tak jadi tontonan orang. Saya berjuang di lingkungan RT Gang Gugus Depan. Di RT yang saya pimpin itu, seluruh warga pro demokrasi, tanpa syarat pelaksanaan demokrasi. Dengan beringas, mereka akan berkoar kalau ada yang anti demokrasi. Dengan gampang, saya bisa mengarahkan mereka untuk maju demi mempertahankan demokrasi. Semua kompak kalau sudah membela demokrasi. Menghancurkan plakatnya, demokrasi. Terdengar seruan warga menyambut demokrasi, demokrasi. Benar kan? Hanya salah sedikit, tak seorang pun yang benar-benar mengerti apa arti demokrasi. Menirukan salah seorang warganya, pokoknya demokrasi itu bagus, sesuatu yang layak diperjuangkan sampai titik darah penghabisan, sesuatu yang memerlukan pengorbanan besar, sesuatu yang menunjang suksesnya pembangunan menuju ke masyarakat yang adil dan makmur, kata mereka. Saya kira itu sudah cukup. Saya sendiri tak mampu menerangkan apa itu demokrasi. Saya tidak terlatih untuk menjadi juru penerang. Saya khawatir kalau batasan-batasan saya tentang demokrasi disalahgunakan. Apalagi kalau sampai terjadi perbedaan tafsir yang dapat menjadikannya kemudian bertolak belakang. Atau mungkin karena saya sendiri tidak benar-benar tahu apa arti demokrasi. Pada suatu kali, RT kami membentang sepanjang gang gugus depan dapat berkunjung petugas yang mengaku datang dari kelurahan. Pasalnya akan diadakan pelebaran jalan sehingga setiap rumah akan dicabik 2 meter. Petugas itu menghimbau agar kami seperti juga warga yang lain merelakan kepentingan itu demi kepentingan bersama. Menirukan petugas. Walaupun hanya 2 meter, tapi sumbangan saudara-saudara sangat penting. Artinya bagi pengembangan dan kepentingan kita bersama di masa yang akan datang. Atas nama kemanusiaan, kami harap saudara mengerti. Warga kami tercengang. Nampak 2 meter? Kok enak saja mengambil 2 meter? Demi pembangunan. Pembangunan siapa? Bagaimana kalau rumah kami hanya 6 meter kali 4? Kalau diambil 2 meter kali 6, rumah hanya cukup untuk gang. Kontak kami tolak. Bagaimana bisa hidup dalam gang dengan rata-rata 5 orang anak? Tidak bisa. Itu tidak mungkin. Merupakan keputusan bersama, kata petugas tersebut. Kami makin tercengang saja. Bagaimana mungkin membuat keputusan bersama tentang rumah kami tanpa rembukan dengan kami, seperti Raja Nero saja? Soalnya masyarakat di sebelah sana, lanjut petugas itu sambil menunjuk di kampung sebelah. Mereka semuanya adalah karyawan yang aktif pabrik tekstil. Semua memerlukan jalan tembus yang bisa dilalui oleh kendaraan. Dengan difungsikannya gang gugus depan ini menjadi jalan yang tembus kendaraan bermotor, mobilitas warga yang hendak masuk ke pekerjaan atau pulang lebih cepat. Itu berarti efisiensi dan aktivitas kerja. Mikrolet dan bajai akan tetap masuk.
itu akan merupakan sumbangan pada pembangunan. Dan pembangunan itu juga akan dinikmati juga oleh kampung sebelahnya karena sudah diperhitungkan masyarakat masak-masak.